Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 11 yang Bapak cintai, baiklah, pada hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran tentang materi jinayat dan hikmahnya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang jinayat dan hikmahnya. Nah, dalam materi kelas 11 ini ada tentang jinayat. Apa itu jinayat? Jadi, dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukubah. Jarimah menjangkau dua kelompok pembahasan, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan, pembunuhan, dan penganiayaan serta sanksi hukumannya seperti kisos, diyat, dan kifarat. Sedangkan hudud membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan seperti berzina, khoda, pencuri, merampok, dan lain-lain. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Nah, dalam jinayat ini itu membahas 5 poin. 1 pembunuhan, 2 penganiayaan, 3 kisos, 4 diyat, dan yang kelima adalah kifarat. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pembunuhan ya. Baik, kita lihat. Pembunuhan ini pengertiannya adalah pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak. Baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Nah, itu adalah pengertian dari pembunuhan ya. Semua pembunuhan itu adalah pengertiannya. Nah, sekarang adalah pembunuhan. Ternyata pembunuhan itu ada beberapa macam ya. 1, pembunuhan sengaja, 2, pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga, pembunuhan tersalah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Baik, untuk yang pertama itu adalah pembunuhan sengaja atau dalam bahasa Arabnya qatlul amdi. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, yang disebut pustakor. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh atau korban adalah orang yang baik. Nah, jadi pembunuhan sengaja ini adalah pembunuhan yang memang dari awal sudah ada niat pelaku untuk melakukannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua tadi adalah tentang pembunuhan seperti disengaja atau qatlu syibhul amdi. Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, jadi pembunuhan seperti sengaja ini tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan oleh si pelaku itu, namun karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Begitu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi adalah pembunuhan. Yang ketiga itu adalah pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Dan ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tentang dasar hukum larangan membunuh. Nah, dasar larangan membunuh ini adalah salah satu dalam surat Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana wala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Dan janganlah kau membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa membunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ini adalah salah satu dasar hukum larangan tentang pembunuhan. Oke, kita lanjutkan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban, apakah membunuh akan dikisos atau dimaafkan. Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diyat kepada ahli waris korban. Nah, nanti kita akan membahas juga apa itu kisos dan apa itu diyat di dalam pertemuan selanjutnya ya. Baik, berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pembunuhan sesuai dengan macamnya. Nah, dari sesuai yang 3 tadi ya, pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang seperti disengaja, dan pembunuhan yang tersalah. Apa saja hukumannya bagi orang-orang atau bagi pelaku yang melakukan pembunuhan ini? Atau pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughalladzah atau diyat yang berat, yang diambil dari hak pembunuh, yang diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Nah, itu adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan pembunuhan yang disengaja. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua tadi ada apa? Pembunuhan seperti disengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, ia dihukum dengan membayar diyat mughalladzah atau denda yang berat yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kifarat. Nah, jadi ini adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja. Nah, baik, selanjutnya adalah pembunuhan tersalah. Nah, jadi pembunuhan ini, hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat, yaitu diyatnya diyat mukhafafah atau yang ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 kali dalam setahunnya. Jadi dia bayarnya adalah setiap tahun sepertiga gitu ya. Jadi selama 3 tahun untuk pembunuhan yang tersalah ini. Dan ada lagi satu lagi, pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh banyakan gitu ya, terhadap satu orang. Nah, dalam riwayatnya adalah dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang mana telah membunuh seorang laki-laki secara zalim dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku akan bunuh semuanya. Nah, jadi untuk pembunuhan seperti ini adalah semuanya dikisos. Itu mungkin banyak yang
terjadi juga ya di daerah ya, atau di tempat kita lah gitu. Kadang-kadang ada yang terjadi seperti itu, dan ternyata itu hukuman adalah semuanya di kisos. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang hikmahnya, apa hikmahnya dari larangan membunuh ini? Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Nah, itu adalah hikmahnya. Jadi supaya orang tidak menganggap murah nyawa seseorang. Karena apa? Karena kalau dalam Islam, ketika seorang membunuh, maka balasannya adalah dibunuh lagi, dan itu mungkin orang akan berpikir ribuan kali kalau ingin melakukan pembunuhan. Baik, para siswa-siswi sekalian, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya ya, untuk pembahasan tentang penganiayaan, tentang kisos, tentang diat, dan juga kifarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.